Tapi apapun itu, spirit itu perlu saya haturkan kepada Anda semuanya bahwa wa mal ladzatu illa ba'da ta'ab. Tidak ada kelezatan dan kenikmatan kecuali setelah bersusah payah. Maka kita ingat ijhad wala taksal fanadamah lima yatakasal. Bersungguh-sungguh dan jangan bermalas-malasan, karena penyesalan bagi orang-orang yang bermalas-malas. Sekian banyak guru saya mengajarkan bahwa syarat menjadi orang besar itu ternyata ada 3. Saya ingat betul dulu ibu-ibu, ketika saya babat alas, kebetulan yang punya tanah itu dulu seorang pendeta, karena memang kampung kita Katolik. Saat saya babat alas, kemudian saya berniat ngedeki cagak papat. Yang saya waktu itu gambaran saya adalah punya gubuk, cagaknya 4, 1 ruangan untuk ruang tamu sekaligus ngaji anak-anak, 1 ruangan saya sama bunda untuk ruang percetakan. Ya sesederhana itu. Ketika kemudian saya diijazai oleh para guru, kowe nggawe pondok. Dulu niat saya sebenarnya adalah pengen membuat sesederhana mungkin. Sampai kemudian guru saya mengatakan begini, "Le, kalau gara-gara tempat, atribut, pakaian yang kamu gunakan Islam dan dakwahmu dihinakan, maka menggunakan atribut, pakaian yang bagus itu hukumnya wajib." Sama halnya hari ini ketika saya ada pengajian dengan teman-teman selebritis, kayak besok ini saya pulang dari Kalimantan tanggal 21 bikin acara sama gengnya Atta Halilintar. Itu kalau kemudian gara-gara atribut pakaian yang kita kenakan mereka nggak mau mendengarkan kita, maka menggunakan atribut mahal itu hukumnya wajib. Sehingga hari ini kalau saya ngaji dengan teman-teman selebritis, kenapa mereka manut sama saya? Karena kita nggak pernah punya kepentingan apapun. Sehingga nama-nama populer seperti Raffi Ahmad Nagita, Atta Aurel, atau bahkan kemarin yang sedang ramai Lesti Kejora, Rizky Bilar. Cuman ibu-ibu, ini hikmah yang bisa kita ambil dari Lesti Bilar. Ibu-ibu tolong jangan terlalu kurus, gampang dibanting. Pelajarannya itu kira-kira itu. Karena kalau terlalu kurus gampang dicenggiwing. Nah, sehingga kemudian mindset saya waktu itu berubah, bahwa kemudian selama ini satu doa yang sering kita baca itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi yang selalu didoktrinkan kepada santri rata-rata pemahaman wa fil akhirati hasanah. Padahal di satu ayat Allah mengatakan wabdaghi fima ataqallah daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan melupakan duniamu. Bahkan saya sering mendapati bagaimana kemudian dakwah itu menjadi setak dan bahkan gagal karena misdalil. Seumpamanya satu ketika saya di Kalicode dengan orang yang secara ekonomi mereka middle low atau bahkan kurang, cenderung minus. Tetapi seorang khotib dengan garangnya mengatakan, para hadirin, bersikaplah zuhud, tarkud dunya li ajlil akhirah. Tinggalkan dunia untuk mengejar akhirat. Saya mikir waktu itu, ini orang sudah miskin semua, makan kekurangan, minus, kenapa menggunakan dalil zuhud? Ini bagi saya misdalil, ibu-ibu, mbak-mbak. Contoh lain kemudian, kan seharusnya kalau kita ngomong zuhud, ya kalau saya kayak kemarin umpamanya tanggal 11 Oktober kemarin saya diminta untuk memberikan tausiah dan motivasi di acara Investor Daily Summit 2022 yang dihadiri sama presiden, para menteri, pengusaha-pengusaha, CEO, bahkan luar dan dalam dan luar negeri. Lah, kalau saya ngomong zuhud itu pas di momentum itu.
Karena yang hadir orang-orang kaya, high class, kalangan-kalangan yang mungkin nggak punya uang, punyanya cek, nggak punya uang Islam, punyanya uang kafir, mungkin barangkali. Kalau saya ngomong zuhud itu pas. Tapi sebaliknya, kalau kita ngomong dengan komunitas pinggiran, kaum marginal, orang kekurangan, seharusnya bukan zuhud dong. Dan saya nggak sepakat kalau zuhud itu tarku dunia li ajil akhirah. Pemahaman zuhud itu bagi saya adalah boleh punya dunia, tapi tidak boleh cinta dengan dunia. Itu zuhud. Nah, kalau berbicara dengan kawan-kawan kita di bawah, yang kekurangan, cenderung minus, itu dalilnya bukan zuhud, tapi wiro. Bagaimana kemudian menjaga kehormatan diri untuk tidak menampakkan kesusahan kita di hadapan orang. Karena saya punya prinsip yang saya sampaikan ke podcastnya Mas Dedi ketika dia dibully gara-gara podcastnya Ragil LGBT. Waktu itu saya minta podcastnya untuk di take down, untuk dihapus. Karena saya bilang sama Dedi, Allah menciptakan manusia Adam dan Hawa, bukan Adam dan Ragil. Saat itu saya bilang, Mas, musibah itu mengecil bila dirahasiakan, membesar bila diomongkan, terurai bila diadukan kepada Allah, dan membesar jika diadukan kepada manusia. Makanya akhlaknya Nabi itu apa? Kalau senang beliau ngomong, kalau susah diam. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau Nabi Muhammad itu kalau senang ngomong, kalau susah diam. Lah, kita sebagai umatnya ternyata sebaliknya. Kalau senang diam, kalau susah ngomong. Wong ya teko iki. Ya melu guyu gitu. Biasanya jilbabnya putih gitu. Yang jilbabnya kuning insyaallah lebih parah. Sehingga kadang-kadang saya mikir begini, bahwa risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, risalahnya itu masih sama dan terjaga. Karena inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ini risalah nggak mungkin berubah. Bahkan ada satu kasus di tafsir Al-Ibris, itu percetakannya salah memberikan harokat cuma satu harokat, bukan satu ayat, satu harokat, bukan satu kalimat, hanya satu harokat. Saya lupa waktu itu, harusnya kasroh dibaca, harusnya fathah dibaca di harokati kasroh. Luar biasanya Allah menjaga risalah Al-Quran itu apa? Yang punya percetakan ini langsung bermimpi ketemu dengan Mbah Yai Bisri dan mengatakan, percetakanmu salah. Makanya saya meyakini betul bahwa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, itu betul-betul Al-Quran dijaga. Sehingga cuma salah satu harokat pun ketahuan. Apalagi satu huruf, hanya satu harokat pun ketahuan. Apalagi satu kalimat. Nah, persoalannya adalah ada degradasi pembawa risalah, Bapak Ibu, Ibu-ibu, Mbak-mbak. Risalah saat itu, sang pembawa risalah itu Nabi Muhammad, risalahnya Al-Quran. Artinya apa? Antara risalah dengan pembawa risalah ini imbang, derajatnya ini sama lah. Nabi Muhammad itu akhlaknya Al-Quran, dan Al-Quran itu gambaran Nabi Muhammad SAW. Sehingga kemudian apa? Dakwah begitu luar biasa. Yang menjadi persoalan kemudian adalah hari ini risalahnya tetap sama, tetapi pembawa risalahnya ini yang menurun, yang menurun. Ya, orang-orang hanya sekelas Miftah dan lain sebagainya. Maka disitulah kemudian saya sering mengatakan, seharusnya kiai ulama itu pede, ibu-ibu, termasuk bunyai-bunyai ini. Apa yang saya maksud pede? Coba Anda lihat dokter. Dokter itu berani mendeklar dirinya spesialis apa? Dia spesialis jantung, ditulis di situ. Nama Dokter Budi spesialis jantung. Dokter THT, spesialis THT, dia berani declare. Walaupun sebenarnya nggak jaminan bahwa dia THT itu dia normal. Saya punya teman di Jogja spesialis THT telinga hidung tenggorokan malah wangi budak. Spesialis paru-paru, spesialis penyakit dalam dan lain sebagainya. Kenapa kita kiai bunyai tidak berani mendeklar? Anda ahli apa? Sehingga umat ketika mencari pembicara itu tahu saya mengundang kiai yang model jenis apa. Katakanlah di Indonesia kan banyak. Hebatnya Nahdlatul Ulama itu karena al-ulama alladzina hum warasatul anbiya, yang Nabi jumlahnya 124.000, yang tentunya warisannya ini beda-beda. Yang tidak bisa
kemudian sama, atau bahasa yang keren hari ini adalah ojo dibanding-bandingke. Walaupun gara-gara ojo dibanding-bandingke saya dibully, katanya intervensi agamanya Farel Prayoga, trending Twitter nomor 1. Nah, kiai seharusnya berani dong. Katakanlah kita kan sekian banyak pesantren, yang di RMI saja itu sekitar 24.000 pesantren. Dari yang kelasnya Lirboyo 50.000 santri sampai kemudian yang kecil-kecil itu lebih dari 24.000. Tentunya ini banyak ulama dan kiai yang seharusnya apa? Berani mendeklir. Katakanlah Kiai Said Agil Sirot, ahli tasawuf, atau Habib Lutfi yang saya minta doa kepada ibu-ibu, beliau lagi gerah, kakinya bengkak, yang kebetulan Mamah Salmah garwanya beliau itu satu nasab dengan saya. Jadi harus berani. Ahli sufi Habib Lutfi, ahli Quran Gus Baha, Gus Koyom ahli kitab kuning, Gus Miftah ahli maksiat. Itu harus berani mendeklir. Sehingga kemudian apa? Umat ini akan mendapatkan solusi dari masalah yang mereka hadapi. Nah, salah satu kritik saya terhadap pembawa risalah ini adalah sering orang itu misdalil. Coba sebelum saya lanjutkan, ibu-ibu dijawab. Al jannatu tahta aqdamil ummahati itu dalilnya ibu apa dalilnya anak? Rata-rata jawabannya dalilnya anak. Kalau saya melihat, ini pernah saya bahas di podcast, al jannatu tahta aqdamil ummahat itu tergantung perspektif. Kalau posisi kita sebagai anak, dalil itu bisa dipahami sebagai dalilnya anak. Tapi ketika posisi kita sebagai ibu, tolong pahami itu dalilnya seorang ibu. Perspektif seorang anak jelas, surganya anak tergantung hormat dan taatnya kepada ibu. Tapi ketika posisimu sebagai ibu, surganya anak tergantung kelakuan seorang ibu. Karena faktanya hari ini banyak kelakuan ibu yang tidak mensurgakan anak-anaknya. Anak yang seharusnya mendapatkan asupan ASI 2 tahun, wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman aroda ayutimar rodoah. Tapi faktanya baru 3 bulan anak sudah diganti susu kaleng, susu sapi, dengan sekian banyak alasan. Kudu nyusoni malah ditinggal senam, ditinggal goes, arisan. Sehingga anak ini nyuwun sewu, dia tidak mendapatkan haknya yang seharusnya mendapatkan ASI 2 tahun, dia nggak dapat. Artinya apa? Kelakuan seorang ibu itu tidak mensurgakan anak. Sama halnya ketika tadi kita berbicara soal ekonomi umpamanya, saya itu paling benci mendengar pujian di langgar masjid-masjid di kampung-kampung itu. Kalau nggak salah bunyinya begini, rugi dunya ora dadi apa-apa, rugi akhirat bakal cilaka. Bener ada seperti itu ya? Siapa bilang rugi dunya nggak dadi apa-apa? Kalau rugi dunya ya ora iso gawe acara JP3M, Bu. Ya kan begitu toh, pemahamannya gitu. Nah, maka kemarin pas haulnya Mas Sayih Ploso, saya sama Gus Kausar hari kedua terakhir haul itu saya disowankan ke Yai Dah, yang kebetulan dulu sebenarnya saya begitu dekat dengan Yai Din almarhum yang kena COVID. Bahkan beliau sebelum meninggal itu saya dikasih hadiah sarung. Saya itu banyak dapat hadiah dari kiai-kiai sepuh. Mbah Maimun Zubair itu sebelum beliau berpulang, ada utusan santri ke sini, saya dikasih serban, sandal sama parfumnya Mbah Maimun. Mbah Yaidin saya dikasih sarung. Kalau dari Habib Lutfi udah banyak banget lah, dan lain-lain. Waktu itu kemudian begini, ada bahasan yang menarik antara saya Gus Kausar dengan Yai Dah, Gus Huda Jazuli. Gus Kausar bilang begini, Bah, kalau model kaya Gus Miftah ini piye, Bah? Jadi kiai kesannya jauh dari kesederhanaan dan lain sebagainya. Saya pikir saya mau dimarahi sama Yaida. Beliau kemudian jawabannya apa? Wong NU ki kudu ana sing wani kaya Miftah. Sehingga kemudian apa? Ora kesane kiai NU ki mau melarat, terpinggirkan dan lain sebagainya. Bu, nyuwun sewu.
Dulu pernah satu ketika, ini saya branding mahal tuh gara-gara ini. Saya diundang sama seorang pejabat ngaji sama dangdutan. Begitu tanda tangan kontrak, tanda tangan, saya melihat fakta yang menurut saya aneh. Penyanyi dangdut yang hanya nyanyi 5 lagu waktu itu, dia dibayar 150 juta 5 lagu dong, padahal membuka didik jos. Ketika saya kemudian ketemu, saya dikasih separuhnya, uang saya kembalikan, Pak pejabat saya kembalikan, nggak usah dikasih saya. Dia kaget, kemudian bertanya sama saya, kenapa Gus dikembalikan? Bapak ini nggak fair sebagai pejabat. Penyanyi dangdut yang hanya nyanyi 5 lagu Anda hargai 150 juta. Ustadz, dai, kiai Anda hargai separuhnya. Kalau begini caranya Pak, nyuwun sewu, anak-anak Indonesia cita-citanya nggak pengen jadi kiai Pak, semuanya pengen jadi artis dangdut. Loh, harus ada yang berani Bu. Walaupun kemudian di kalangan kalangan kolot saya akan diserang, tapi harus ada keberanian. Toh kemudian kalau kita baca kitab taklim apa? Ra'aitu ahaqul haq haqul mu'allim. Kenapa kita takut? Harus ada berani yang revolusioner. Kemudian beliau mengatakan apa ya itu? Ora apa-apa, kudu ana sing kaya Miftah. Memang akan ada pihak-pihak yang tidak senang dengan perilaku seperti itu. Walaupun ya nyuwun sewu, kalau di pedalaman kayak saya harus berangkat ke Atambua, Manowari, kayak saya kemarin dari Timur Tengah Selatan ini makanya saya pakai Bu. Ini yang saya pakai semuanya pemberian dari daerah. Ini dari Timur Tengah Selatan, ini dari Riau, dari semua pemberian daerah itu yang tidak berani saya pakai cuma satu, pemberian dari Papua, Koteka. Ngeri sekali nanti kalau saya pakai. Sehingga kemudian apa? Ketika saya masuk ke sekian daerah di Indonesia, anak-anak kecil usia 7-8 tahun hari ini, nah, cita-citamu pengen jadi apa? Kiai keren kayak Gus Miftah. Bahwa mindset itu harus kita berani dobrak. Sehingga kesannya apa? Ya mohon maaf, hari ini kita melihat kiai-kiai NU itu rebutan ikan yang sama di kolam yang sama. Ya kalau ikannya ini besar mending cetul, teri, wader. Nggak ada yang berani kemudian membuat lompatan-lompatan. Padahal dalil yang paling masyhur, al-muhafadzatu 'alal qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Bahwa yang qadim ini harus kita muhafadzah, kita jaga, yang soleh iya. Tapi bahwa yang baru ini harus kita adopsi iya. Bahkan kalau saya matur sama Kiai Said, bukan lagi wal akhdhu bil jadidil aslah, tapi wal akhdhu bil ajdadil aslah. Yang lebih baru lagi. Sehingga apa? Kesannya NU ini tidak pinggiran. Sehingga hari ini Anda jangan kaget kalau kemudian dulu layar-layar TV, acara-acara infotainment seperti hot celebrity, selebrita, hotki, silet dan lain sebagainya itu, silet itu dulu isinya orang-orang kelompok mereka Bu. Sekarang isinya orang-orang kayak kita. Sehingga kejadian-kejadian viral itu pasti tanyanya ke kita. Karena apa? Ada keberanian. Maka ketika Habib Lutfi waktu itu awal pandemi bilang, saya ada banyak sekian tawaran televisi, saya menolak. Beliau mengatakan begini dawuhnya sama saya, kalau semua orang NU nggak mau tampil di televisi, ya wajar saja kalau artis kalangan menengah ke atas tidak pernah dikuasai oleh orang NU. Maka saya itu kemudian saya buat acara di Trans 7 pagi hari 6:30, kemudian di iNews itu ngobrol bareng Gus Miftah. Ini besok saya punya acara pengen memperkenalkan dakwah ala ahlu sunnah dengan berita satu yang sekarang jadi BTV, yang kemarin launchingnya saya ceramah di hadapan presiden itu, jalan dakwah Gus Miftah ala ahlu sunnah. Saya jadi besok kalau pengajian di daerah-daerah puluhan ribu orang itu saya bawa kamera sendiri dengan tim TV, pengen memperkenalkan asiknya dakwah ahlu sunnah. Nah, berita bagusnya adalah bahwa kesempatan untuk menjadi dai di kalangan selebriti itu sangat terbuka. Persoalannya adalah bukan masalah bisa nggak bisa, tapi mau atau tidak. Padahal apa? Idza shadaqal asmu wa duhas sabi. Kalau bahasa saya lebih revolusioner lagi, idza shadaqal asmu wa duhas subul. Kalau ada niat pasti ada banyak jalan. Where there is will, there is way, itu salah. Where there is will, there are ways. Jalannya lebih banyak.
Harus ada ikon yang berani untuk itu. Di saat semua orang hanya rebutan ikan di kolam yang sama, saya lompat. Sehingga kemudian yang terjadi apa? Persis yang disampaikan oleh Maulana Al-Habib Lutfi tahun 2000 sekian ketika saya baru pertama kali dekat dengan beliau. Inilah hebatnya wali. Saya itu sejak miskin nggak punya apa-apa, Habib Lutfi pertama kali ketemu saya, beliau manggil saya juragan. Saya hanya sekedar pengen salam tempel 50.000 utang waktu itu. Tapi begitu lihat saya, beliau langsung juragannya teko sampai hari ini. Sampai hari ini. Wallah, saya itu mau ngamplopi 50.000 saja utang. Waktu anak saya usia 2 tahun, 1,5 tahun, 2 tahun, banter-banterin nyusu itu, saya nggak kuat beli susu untuk anak saya. Sampai akhirnya tiap malam saya harus rebutan susu sama anak saya itu. Beliau sudah manggil saya juragan. Makanya kemarin kenapa saya tersinggung banget salah satu ketua umum partai yang mengatakan salam tempel ke kiai itu awal mula korupsi itu. Akhirnya saya hajar habis di media sosial itu. Karena bagi saya ini orang nggak ngerti tabarukan. Waktu itu beliau bilang begini sama saya. Beliau duduk, saya pijiti sukunya, kakinya. Di kamar beliau, lihat akan Daniel. Jebah wonten dawuh. Kowe esuk bakal nemoni hasute kiai kuwi luwih gede tinimbang hasute santri. Saya mikir waktu itu, mosok sih itu. Iling-ilingan. Hasute kiai kuwi kadang-kadang luwih gede tinimbang hasute santri. Dan ternyata benar. Ketika kemudian saya mulai ngerintis ora aji waktu itu, justru dihajar oleh kawan-kawan sendiri. Allah miftah ki sapa. Saya waktu itu pakai seragam banser saja dipermasalahkan. Padahal banser kota itu kalau ada acara yang donasinya saya, donatur terbesarnya saya. Saya hanya sekedar pakai seragam banser dipermasalahkan. Nasab iki sapa? Dari dulu saya paling nggak suka ngomong nasab, karena saya ingat betul wasarul alamina dawul humuli idza fa'akhartahum dzakarul jududa. Jadi generasi yang paling jelek itu adalah generasi yang ketika ada orang hebat dia mengatakan mbahku dulu lebih hebat daripada ini. Sementara ketika dia ngomong dia bukan siapa-siapa. Kemarin Gus-Gus ke sini pas ulang tahun pondok 180 Gus Daning itu kemarin saya bilang harusnya kita malu ngomongin mbah kita hebat sementara kita bukan siapa-siapa. Saya bilang sama istri saya, dulu saya mau dipek mantu sama kiai besar saya nggak mau. Waktu itu saya cuma mikir begini, kalau saya jadi menantunya kiai besar, kalau saya jadi besar orang akan mengatakan Miftah kayak dia lumrah gede, wong morotuane gede. Tapi kalau saya nggak bisa besar buat nyuwun sewu, halah Mif, mungkin di morotua gede kok raiso gede. Jadi saya gede ya dilehke, saya cilik ya dilehke. Mana saya bilang, aku tak golek morotua sing biasa-biasa wae lah, bila perlu gampang tak hapusi gitu loh. Dan alhamdulillah kabul, tak hapusi tok morotuaku gitu. Saya bilang, Pak morotua, apa boleh? Mbah saya itu 7 turunan, kaya 7 turunan. Subhanallah. Persoalannya Pak, saya keturunan nomor 8. Nah iya, sentek-entekan ibunya. Nah, sehingga kemudian apa? Banyak gus-gus dan itu terjebak zona nyaman. Karena mentang-mentang bapak mbahnya gede, dia aku mbah wong gede. Padahal bukan jaminan. Ini menjadi persoalan bagi saya itu. Maka kalau kita sering baca dalam hafalan anak-anak mahfudatul laisal fata mayaquluha anada inal fata mayaqulu laisal fata mayaqulu kana abi inal fata mayaquluha anada, itu benar. Pemuda itu mengatakan ini loh saya, bukan ini loh bapak saya. Sehingga kemudian konflik-konflik di pesantren itu akan selalu muncul ketika hanya mengandalkan nama besar bapaknya. Hasut-hasut itu akan datang. Ketika saya pendatang baru masuk bikin kemudian merintis pesantren, Miftah ki sapa? Sehingga kemudian ada kiai dari Klaten, itu suriahnya Klaten, Kiai Mukhlis Hudaf, ketika pengajian di Jogja, Gus Miftah sama saya ini satu nasab beda nasib, karena memang nasab tidak berbanding lurus dengan nasib, apalagi dengan nisab. Nasab, nasib, nisab. Sehingga kemudian Abah Lutfi bilang, le sekali-kali gue perlu ngomong mbahmu ki sapa? Miftah Maulana Habibur Rahman, punya bapak Kiai Muhammad Muradi di Lampung, punya bapak Muhammad Usman, punya bapak Muhammad Boniran, punya bapak Kiai Jalal Iman,
punya bapak Kiai Karyonawi, punya ibu namanya Nyai Madarum, punya bapak Kiai Ilyas, punya bapak Muhammad Besari Ponorogo, punya bapak Anom Besari makamnya di Caruban, punya bapak Abdullah Mursad di Kediri, punya bapak Pangeran Demang II, punya bapak Pangeran Demang I, punya bapak namanya Panembahan Wirasmoro, punya bapak namanya Susuhan Praworo, punya bapak namanya Raden Trenggono, punya bapak namanya Raden Patah, punya bapak namanya Prabu Brawijaya II. Wah, aku lakon dulu apa lagi? Tapi persoalannya begini, kenapa saya malu mengatakan aku isin mbahku ini santri ini sapa? Dulu mbah saya itu bahasan besar itu santrinya siapa, Bu? Dari Yogyakarta yang lahir di Tegalrejo. Namanya siapa? Nama lahirnya adalah Ontowiryo. Nama kompletnya siapa? Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Ontowiryo Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panotogomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa Pahlawan Gua Selarong Pangeran Diponegoro. Itu santrinya mbah saya. Sementara santriku lonte, karena aku isin banget gitu. Jadi perbandingannya itu terlalu jauh gitu. Mbahku santrine Rojo gitu. Bahkan santrinya salah satunya ini Ronggo Warsito. Ronggo Warsito itu santrinya mbah saya di Ponorogo. Sehingga kemudian apa? Ketika saya harus ngomong ke mbahku ki isin ngono lho. Mbahku sehebat itu, saya cuman seperti ini gitu. Makanya kemudian apa? Bahasa iling-ilingan hasute kiai ku gede sangka hasute santri. Lah begitu saya lihat ternyata nyuwun sewu balik ke masalah ekonomi. Jadi terjadinya hasud itu bukan masalah beda pendapat, tapi karena beda pendapatan. Ini mumpung forum bunyai kula matur. Lah tahun 2021 ketika saya diundang ceramah peresmian gereja di Gereja Bethel Indonesia Jakarta Utara waktu itu diposting sama Mas Deddy Corbuzier, satu hari ditonton 7 juta kali, dikomentari 100.000 kali, diajar habis saya Miftah kafir, kalau itu saya nggak masalah, orang masalah Miftah kafir nggak masalah, syahadat lagi selesai lah. Karena alasan pengkafiran saya itu simple banget, karena masuk tempat ibadah agama orang lain. Berarti ibu-ibu ini banyak yang kafir karena sering masuk Borobudur dan Prambanan. Terus bayar di kafir-kafirnya kan gak asik. Satu malam saya dikirim dalil dari kitab Mausu'ah sama sahabat saya di Australia, Gus Nadir. Kebetulan saya baca salah. Jam 3 malam pakai kacamata mau sholat salah. Ketika mau saya hapus, Habib Lutfi sama guru saya dari Kendal, Allah yarham, Mbah Dimyati Rois, beliau mengatakan begini sama saya, "Lih, aja mau hapus Abah Lutfi. Ini salah, Bah." "Oh, salah mau hapus, percaya aku." Wonten dawuh, pada akhirnya kamu akan tahu mana yang benar-benar sahabat, mana orang yang hari ini cuma punya kepentingan sama kamu. Ternyata benar. Yang betul-betul sahabat datang ke saya, memberikan semangat, support, ngasih petunjuk dan lain sebagainya. Makanya Ibnu Athaillah mengatakan apa? La tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'alallahi maqaluhu. Janganlah bersahabat dengan orang yang tindakan-tindakannya tidak membuat kamu terengginas dan perkataannya tidak mengingatkan kamu kepada Allah. Makanya ketika saya nasihati diri saya bilang, gua datang ke lu bukan sebagai guru tapi sebagai sahabat. Sahabat itu seperti mata dan tangan. Mata menangis, tangan mengusap. Mata terluka, tangan terluka, mata menangis. Seorang sahabat yang bisa melihat tangisanmu itu lebih baik daripada 1000 orang teman yang hanya bisa melihat canda dan tawamu. Maka kemudian apa? Ketika kemudian betul-betul yang dikatakan sama Habib Lutfi itu terbukti, oh benar. Ketika saya dicaci maki seperti itu, malam lebaran kedua, lebaran pertama malam kedua, Mbah Dim itu dalu Fatihah kirim ke saya 2 kali. Nanti Umi Dim nanti insya Allah tindak kesini habis asar atau siang ini, Bu, kalau pengen tabarukan sama beliau. Kebetulan beliau itu masa iddahnya berakhir, beliau nazar kalau saya masa iddah berakhir saya langsung ziarah ke makamnya Abah dan langsung tindak ke Jogja ngene Gus Miftah. Ketika Gus Alam dan yang lain tanya, "Napa Bu kok kedateng ngene Gus Miftah?" "Awakmu ki lak ngerti to lho, Abah ki lak ya tresno banget karo Gus Miftah." Beliau itu meninggal malam Jumat jam 1.15 menit, jam 5 sore hari Kamis masih nonton YouTube saya. Janjian sama saya ketemu Jumat sorenya. Makanya saya menangis betul waktu itu karena tanggal 10 itu saya dapat undangan dari presiden di Jakarta, maka malam itu saya menggali lubang untuk memakamkan beliau.
Setiap hari beliau itu nonton YouTube, mirsani YouTube saya. Bahkan beliau sakit, saya datang sama bunda sowan ke sana, alhamdulillah langsung sembuh. Sampai satu ketika Gus Alam tuh bedani Mbah Tim. Begitu mirsani YouTube saya, diganti channel YouTube-nya Gus Baha. Mbah Tim ngendikan apa? Ojo, lah kaya Gus Baha aku wis iso, lah miso kaya Gus Miftah aku rung iso. Itu Mbah Tim. Nah, waktu itu Mbah Tim belain saya apa? Qalilum minal yakin khairum min kasirin minal ilmi wal amal. Miftah itu mungkin yang dimiliki sedikit gak alim, tapi maksimal. Sementara banyak di antara kita hari ini yang punyanya banyak tapi hasilnya nggak maksimal. Ini bahasa Mbah Tim. Kalau kemudian orang mengatakan Miftah itu gila, ya bisa jadi sing ditompa karo Gusti Allah sing cangkem edan. Makanya saya ingat betul itu. Le, kowe lak dinyek wong iki ngene dalil. Qalilum minal yakin khairum min katsirin minal ilmi wal amal. Sedikit tapi manfaat daripada banyak enggak manfaat. Lah, problem kita di NU itu, Bu, mohon maaf. Mencari orang alim itu sebenarnya banyak, NU gudangnya. Tapi hasilnya yang manfaat ini yang kemudian kira-kira yang kalamun lafdun mufidun kastakim yang mufid kemudian istiqomah itu jarang. Sangat jarang. Kalau kemudian ketika saya ditanya, Gus kok kenapa harus seperti itu? Saya punya prinsip. Kulla syai'in idza kasura rahusa illal adaba. Segala sesuatu itu kalau jumlahnya banyak pasti murah, kecuali adab. Karena kalau adab semakin banyak semakin mahal. Tapi kalau barang semakin sedikit semakin mahal. Sesuatu itu kalau sedikit itu pasti mahal. Kenapa? Karena kalau barang sedikit itu langka. Kalau langka itu pasti antik, kalau antik harganya mahal. Kiai itu banyak, tapi yang ngurusi londe itu kan jarang. Siapa? Gus Miftah. Maka Gus Miftah kiai. Kok kiai londe? Kiai mahal kok kiai londe. Baliknya ke mahal, jangan ke londe. Sehingga ibu-ibu, ini perlu saya sampaikan sebagai apa? Bahwa al-ummu madrasatul ula. Saya berharap banyak bahwa mendidik seorang laki-laki itu hanya mendidik seorang saja. Tapi ketika mendidik seorang perempuan, ini sama hanya mendidik sebuah generasi. Bagaimana kemudian ke depan Nahdlatul Ulama? Warnanya seperti apa? Kader yang lahir seperti apa? Wallah saya meyakini bukan sedikit banyak pengaruh dari seorang al-umum sebagai madrasatul ula. Sehingga saya berharap betul dengan JP3M ini. Makanya ketika bunda matur sama saya, Beb gitu. Ya kadang-kadang dia manggil saya Beb, Bu. Saya manggil beliau juga kadang-kadang saya Syaitonir rajim. Bebek. Saya itu mungkin orang yang tidak pernah serius sama istri, karena saya menyadari bahwa quality time saya dengan istri sama anak itu sangat jarang. Baru pulang sehari, berangkat lagi 10 hari, 2 minggu dan seterusnya gitu. Makanya mengguyon tok gitu. Sama istri itu guyon tok. Saya pulang malam, istri tidur kok ngiler golek ember tadi cangkeme. Ngiler bun gitu. Kayak persiapan kayak gini kan saya nggak tahu sama sekali. Ya istri itu aja. Ya tahu-tahu uang saya di laci kurang gitu aja. Tapi enggak, saya bersaksi atas nama Allah, bunda itu serupiah pun enggak berani ngambil uang saya, enggak akan berani, kecuali yang sudah menjadi haknya. Kalau saya naruh uang, enggak mungkin. Nemu uang 100.000 di saku saya pun pasti matur dulu, kalau enggak berani. Beliau itu enggak tahu, saya punya uang berapa dia enggak tahu. Di rekening saya ada berapa dia enggak tahu, kalau saya enggak tahu. Saya dapat transferan dari mana atau saya bantu pondok mana, dia enggak pernah tahu. Itu luar biasanya bunda. Makanya yang meracuni agak ngerti dunia lah di JP3M jarapat ya itu. Sebelumnya nggak ngerti sama sekali. Nggak tahu itu. Mbok takcul kene mali buru hilang itu, Bu. Orang ngerti nggon belas. Makanya kemarin pas foto-foto sama ibu-ibu JP3M, bah izin rapat, wah diracuni ya. Hati-hati bun, su'ul khuluqi yu'ti. Akhlak yang jelek itu menular. Oh baik ya Bu ya. Jadi saya pengen dari JP3M ini kemudian pada akhirnya apa? Salah satunya memberikan motivasi ke depan bahwa generasi NU itu sangat-sangat dibutuhkan hari ini di tingkat nasional.
Saya kadang-kadang miris ya, orang yang masyhur di NU, di kalangan grassroots itu tidak dikenal sama sekali di kalangan atas. Sehingga ketika ada wartawan, Gus mau cari rujukan nih, tak kasih nama Ustadz satu, siapa ya Gus? Ini menjadi persoalan. Bagi saya hari ini adalah perangnya adalah perang medsos. Kelompok-kelompok minhum itu sebenarnya minoritas tapi speak up, berani ngomong. Sementara kita mayoritas tapi silent, diam. Sehingga kemudian apa? Yang nampak di media mereka. Jihad yang paling nyata hari ini adalah jihad di medsos. Satu peluru polisi hanya bisa nembak satu kepala. Bahkan kadang-kadang nembak 6 kali nggak kena tembok. Langsung nyambung ibu-ibu ini. Coba kalau Anda lihat postingan, satu postingan bisa nembak jutaan kepala. Kayak klarifikasi saya kemarin soal Farel Prayoga tentang intervensi agama. Saya posting di TikTok, dalam waktu 3 hari ditonton 4,9 juta. Belum di medsos yang lain. Kayak ceramah saya kemarin 8 menit di hadapan presiden, itu diamplifikasi sekian banyak channel Instagram, TikTok, FYP seperti itu, mengalahkan begitu sulit. Itu apa itu? Ame dikeduh. Tapi mau nggak mau lah gimana Gus kalau punya sebuah kan nggak punya medsos. Justru ini tugas yang muda-muda. Gus Baha itu nggak kagungan medsos, tapi pinternya Gus Yasin membuat santri gayeng yang merekod semua aktivitas Gus Baha sehingga bisa tersampaikan value dan message-nya kepada masyarakat. Lah ini tugas pondok-pondok pesantren yang punya bunyai sepuh, tidak kagungan medsos, ini yang muda-muda dong. Ketika bunyai ngaji hikam, ngaji bidayah, direkod, diamplifikasi sama yang muda-muda. Jangan paksa bunyai 70 tahun punya TikTok, kan ya nggak lucu. Nanti malah goyang pargoy, wah lah ya cilaka. Ya yang adik-adik yang santri-santri kenapa nggak kita lakukan? Maksud saya seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kenapa Bu, saya dikasih presiden itu untuk membuat orasi kebangsaan. Ini saya muter seluruh Indonesia. Ini cuma alasan saja pas kemudian saya pulang, sekaligus saya memperkenalkan program orasi saya ke ibu. Jadi begitu besarnya pengaruh medsos yang harus dikuasai sama kelompok mereka. Kemudian waktu itu apa? Yang membuat saya miris adalah pas saya kemarin haji sama kebetulan ketemu Bu Khofifah, ketua muslimah di Mina, di Arafah ketika mau wukuf, saya mendapatkan satu kenyataan yang sangat mengerikan bagi saya. 37% pelajar dan mahasiswa di Jawa Timur terpapar paham radikalisme dan intoleransi. Ini Jawa Timur loh, gudangnya NU. Saya mikir waktu itu, kok wow sekali. Kalau Jawa Barat saya nggak heran, atau kalau di Sumatera seperti Sumatera Barat saya nggak heran, atau di Banten. Walaupun kemarin saya mematahkan mitos itu. Di Banten lama itu Bu, katanya kalau pengajian orang NU nggak bisa lebih mendatangkan 1000-2000 orang. Saya kemarin lebih dari 10.000 orang di Banten lama itu, di kerajaan Sultan Hasanuddin. Kemudian apa waktu itu? Sebelum haji saya ketemu presiden, Gus, amplifikasi kajian kebangsaan Gus Miftah. Maka kemudian saya melahirkan namanya gerakan moderasi. Moderasi beragama dan berbangsa yang happy dan menyenangkan. Nah, bagi saya kemudian kalau kita pengen menang melawan kelompok mereka, kelompok-kelompok anti merah putih, anti NKRI dan lain sebagainya, yang pertama kita lakukan adalah kita sendiri, orang-orang seperti kita harus kompak. Makanya Muhammad Hasan Haji dalam Jurumiyah mengatakan apa? Fa'amad dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i. Kalau kita mau rofa, kalau mau luhur, syaratnya cuma satu, dhammah, bersatu. Yang terjadi hari ini kan tidak. Kemudian dilanjutkan wa amal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi. Kalau kita berpecah belah nggak bisa kompak, kasroh ya khafdi gitu loh. Kita nggak bisa jadi besar. Makanya hari ini saya minta habis acara ini wal ismu minhum mu'rabun wa mabniun, kita tinggal pilih, Anda mau pilih jadi mu'rab atau mabni. Anda mau jadi orang yang dinamis atau statis. Mu'rab itu dinamis, mabni itu statis.
Mu'rab itu pemain, mabni itu penonton. Mu'rab itu problem solver, mabni itu troublemaker. Saya itu berusaha bagaimana kemudian merasionalisasikan setiap ajaran Islam sehingga banyak orang-orang yang rasional itu pengen belajar Islam. Saya dari sekian puluh sekian ratus yang masuk Islam melalui kita itu di pondok, itu rata-rata karena mereka bukan kenal Islam. Kayak dulu orang Australia ke sini datang dari Canberra, I will to be a Muslim. Saya tanya, do you know about Islam? I don't know. What is the meaning of Islam? What is Islam? I don't know. Kemudian saya tanya lagi, terus why you will to be a Muslim if you don't know about Islam? Kenapa Anda pengen jadi orang Islam kalau Anda tidak tahu Islam? Jawaban dia apa? I don't know about Islam. I will to be a Muslim. Kenapa? Because your Islam is enjoy, relax and happy. Karena saya melihat Islamnya Gus Miftah itu asik, enjoy dan menyenangkan. Kayak DJ Katy Butterfly yang dari Thailand, yang suka makan macam-macam mentah-mentah itu. Itu dulu ketemu saya pertama kali pas saya ngaji di Bose Bali di klub malam itu. Naudzubillah min dzalik, kalau nge-DJ perform itu hanya sempakan dan kotangan tok. Untungnya saya pakai kacamata hitam gitu loh. Jadi pas ngelirik nggak kelihatan lah. Dia pengen masuk Islam ya karena merasa Islam kita itu asik. Termasuk merasionalisasikan apa yang menjadi ajaran Islam Mas Dedi dan teman-teman yang lain. Nah, maka syaratnya adalah bahwa kalau kita pengen besar dan mengalahkan mereka harus dhammah. Kita harus menjadi orang-orang yang dinamis. Apalagi hari ini kita hidup di era 5.0. Era yang ditandai dengan begitu dominannya orang dengan teknologi. Yang di situ mensyaratkan kita menguasai 4 hal. Yang pertama adalah 4C, creativity, critical thinking, kemudian communication dan collaboration. Lah, saya harap kolaborasinya ini yang saya maknai sebagai afdolul amali bil jamaah. Kolaborasi dan integrasi. Karena sejarah mencatat bagaimana kemudian Islam itu bisa besar karena kita kompak. Masjid Demak itu merupakan proyek dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Kalau seandainya masjid itu Pak Bu dibuat sendiri oleh Kanjeng Sunan Kalijogo, wah jadi wali. Tapi faktanya beliau melibatkan semua wali. Sehingga Sunan Bonang urun Cagak, Sunan Gunung Jati urun Cagak, yang urun Cagak itu Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijogo sama Sunan Ampel, urun Cagak. Apa yang kemudian pesan yang pengen disampaikan oleh Kalijogo? Bersatu, dhammah. Saya bikin masjid sendiri bisa, tapi semuanya saya libatkan. Makanya saya bilang sama Kiai Said, besok pas malam Akad Pahing tanggal 22 Kiai Said berkenan rawuh, Pak Ran tidak kesini. Saya bilang, wali itu yang terkenal saktinya, terkenal hebatnya, terkenal alimnya, apa-apa bareng. Lah kita sekarang yang saktinya diragukan, alimnya diragukan, hebatnya diragukan, apa-apa sendiri, semua orang dianggap kompetitor gitu. Makanya ibu-ibu kalau bernaung di bawah JP3M yo, ayo yang bener-bener dhammah, bener-bener bersatu. Kita tunjukkan kepada yang lain bahwa kita mampu untuk itu. Maka saya bilang apa Bu? Sehebat-hebatnya Superman itu kalah sama Super Team. Superman itu kan goblok, badannya besar, bajunya es, kan goblok gitu. Lebih goblok lagi pakai sempak di luar, kan goblok gitu. Yang paling goblok lagi siapa? Kita. Tahu orang goblok kenapa ditonton gitu. Contoh fakta konkret lagi, kenapa kita harus dhammah? Kenapa harus dhammah? Ibu, adik-adik, mbak-mbak ingat nggak kasus Masjidil Haram kebanjiran? Hajar Aswad lepas dari Ka'bah. Sehingga kemudian para kabilah itu kan berebut untuk memasangkan Hajar Aswad ke tempatnya, bahkan hampir saling bunuh saat itu. Kemudian disepakati ada konsensus di antara para kabilah. Apa kesepakatannya? Yang masuk pertama kali ke dalam masjid dia yang berhak untuk memasangkan Hajar Aswad. Dan ternyata atas takdir Allah yang masuk pertama kali siapa? Muhammad muda. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad waktu itu? Beliau tidak egois dengan memasang Hajar Aswad sendiri, tapi serban beliau dibuka, kemudian Hajar Aswad ditaruh di tengahnya. Para pemimpin kabilah diminta untuk memegang ujung-ujung serban itu, dibawa mendekat ke Ka'bah. Begitu dekat baru Nabi Muhammad memindahkannya, memasangkannya. Ini yang disampaikan sama Nabi apa? Persatuan. Lah,
Saya itu kadang-kadang heran. Saya diminta, Gus, selebriti tolong kamu ajak ngaji. Saya deketi Raffi Ahmad. Waktu itu saya jadi bintang iklan kopi waktu itu sama Raffi sama Nagita. Begitu saya dekat dengan Raffi, orang bilang apa? Miftah sok ngartis. Begitu saya lepas, Raffi Ahmad digandeng sama Khalid Basalamah. Bingung, lu Gus, kok Khalid Basalamah? Yo matamu ku ya gue. Kemarin saya gandeng, saya dikatakan sok ngartis. Begitu saya lepas digandeng sama orang, kita bingung gitu loh. Kenapa Bu? Nggak bisa kompak. Bu, ya biasa aja lah. Kan saya bilang, kita nggak usah ngiri dengan orang. Kita itu hidup di atas bumi yang sama, tapi di atas takdir yang berbeda. Wow, gitu. Saya ulang ya, kita hidup di atas bumi yang sama, tapi di atas takdir yang berbeda. Dan Anda nggak usah kemudian takut disaingi, santai saja. Strategi bisa dikopi, rezeki nggak bisa dipaste. Ya gitu, pemahamannya gitu loh. Kenapa kita takut? Makanya saya bilang sama Kiai Said, egoisnya orang-orang NU yang terkenal itu nggak mau ngajak orang lain supaya jadi ikut terkenal. Dipek sendiri. Oh saya tidak Bu. Makanya kenapa saya ingin membuat Akademi Kebangsaan Gus Miftah, menduplikasi gaya dakwah Gus Miftah, supaya banyak orang-orang yang lahir lebih hebat daripada Miftah. Saya baru ngurus sertifikasinya di kementerian. Akan saya kumpulkan kader-kader terbaik dari Nahdlatul Ulama di sini, kemudian kita didik. Makanya dulu saya marah betul sama Jawab Pos ketika viral di klub malam ada tulisan di Jawab Pos bunyinya begini, dulu Gusmi sekarang Gus Miftah. Saya protes keras. Kenapa? Gusmi itu wali, one and only. Apa yang beliau miliki itu given, pemberian. Sementara yang saya lakukan ini bisa diamplifikasi dan diduplikasi asal punya keberanian, kemauan, tidak hanya kemauan, kemampuan dan keberanian. Makanya di awal tadi saya bilang, ternyata menurut kiai-kiai besar, pengen jadi orang besar, ini terutama untuk adik-adik yang di belakang, syaratnya ada 3 nih. Iso wani wadai gede. Iso wani wadai gede. Iso itu terkait dengan keilmuan. Makanya ingat, fasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbaru minhu jahilun mutanasikun. Lah dukun-dukun itu kemarin marah sama saya gara-gara itu Bu. Gara-gara saya tanya, dukun itu yang pinter keblinger apa goblok menyesatkan? Dukun itu nyuwun sewu, pinter yang keblinger apa goblok yang menyesatkan? Atau bainahuma? Nah, marah mereka. Akhirnya saya dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan atas dugaan penistaan dukun. Penistaan dukun punya. Gara-gara Atta tanya, Gus, kenapa dukun itu dipanggil paranormal? Iya Mas, Atta itu paranormal karena yang datang orang abnormal, saya bilang. Kenapa dukun dipanggil orang pinter? Karena yang datang orang bodoh. Lah, saya bilang kalau memang dukun itu pinter dan bisa, seharusnya dukun itu istrinya paling cantik. Kenapa? Karena dukun jual pelet dan pengasihan. Tapi buktinya banyak dukun yang istrinya merongos. Lah, kalimat itu yang saya kemudian dilaporkan ke dukun, ke polisi. Gara-gara saya dianggap menghina istrinya dukun. Merongos. Ya sekarang kalau pengen punya istri cantik kayak Bu Nyaili, nggak usah ke dukun. Kamu pengen punya istri yang good looking, harus berangkat dari good rekening. Lah itu saja. Oh, nggak ada istilah cewek matre, yang ada cowok kere tak ada. Karena ada undang-undangnya, di balik wajah istri yang glowing ada suami yang golong komeng. Jadi yang pertama iso, ini supaya kemudian tidak menjadi fasadun kabirun alimun mutahatikun atau jahilun mutanasikun. Ini kan solusinya cuma 2 sebenarnya. Alimun amilun atau jahilun mutalimun. Kan solusinya itu punya. Kalau kita tidak mau menjadi alimun yang mutahatikun, solusinya adalah alimun amilun. Kalau kita tidak mau dikatakan jahilun mutanasikun, solusinya ya jahilun mutalimun. Makanya kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban walatakun khamisan. Kan solusinya itu. Makanya ini keren acara Bazul Masail ibu-ibu JP3M ini. Coba nanti Anda create yang bagus. Saya dikasih hasil akhirnya, nggak usah terlalu panjang, akan saya amplifikasi ke media. Satu-satunya pertemuan Gus di Indonesia yang kemudian rame di media kemarin hanya di sini, forum Gus Discussion ini.
Ya karena saya jual itu, artinya saya tawarkan, saya sampaikan bahwa ini hasil saya dan kawan-kawan gitu loh. Kalau sing ngedol Mbak Petra ya ora payu gitu loh, kalau sing ngedol aku ya payu. Jadi sehingga kemudian apa, jangan sampai hasil yang kita dapatkan hanya kita konsumsi sendiri, bahwa ini harus menjadi konsumsi publik yang dihasilkan oleh JP3M, tentunya dengan isu-isu kekinian yang ada perlu kita amplifikasi ke media. Sehingga saya meyakini dengan banyaknya bertemu seperti ini, insya Allah ini menandakan ibu-ibunya kompak, amin. Entah kompak karena seragamnya sama atau apa saya. Nah, iso nomor satu. Kemudian yang kedua, wani. Banyak kader NU itu yang sebenarnya bisa tapi nggak punya keberanian, nggak punya jalan. Makanya ini harus kita kasih jalan, harus ada muncul keberanian, tampil di media. Karena selalu banyak, saya ngobrol sama Gus Kausar, iya loh Gus, sak ngalim-ngalim awake dhewe begitu ngarep kamera hilang. Kan kadang-kadang gitu bu faktanya itu, nyuwun sewu. Mau ngomong ya ndelah hilang otaknya itu. Kalau kiai beda sih, sak pinter-pintere kiai digetak bojone goblok mendadak kuwi iya. Itu fakta. Arep makat ngaji wis diperenguti silang ilmune. Arep ngomong apa ini. Makanya Bu Nyai tolonglah. Kalau Pak Kiai mau berangkat senyumlah itu. Saya tidak ngandani istri saya kok gitu. Kalau nyindir saja sih. Lenan, masa pinter-pintere kiai goblok digetak ya goblok mendadak. Kiai iki lak ning panggung kaya macan, mulai ya kaya kucing. Lak ning jaba kaya elang, ning omah ya emprit. Ora curhat. Aku ngandani Bu Nyai iki lho ngandani. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Karena memang perempuan itu karakternya satu. Kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Tapi itu Bu Nyai yang di sana ya Bu ya. Yang di sini insya Allah lah. Podo. Ya Allah. Harus ada keberanian. Makanya nanti saya minta hasilnya tolong sampaikan ke saya. Tak amplifikasi ke media. Nah. Kemudiannya ketika ada apa? Wadai gede. Ini yang repot. Wadai gede itu lebih kepada bukan wetenge sing gede, bukan telik gede, bukan. Apa ya lah cara nerangke gampang iki piye wadah gede itu. Kapasitasnya Bu ya. Kenapa Bu Nyai? Jadi harus punya mindset yang besar, kapasitas yang besar, RAM-nya ini harus besar. Lah, cara jadi besar bagaimana? Nyuwun sewu. Jangan gampang baperan. Wes, itu saja. Jangan gampang baperan. Kita itu kan kadang-kadang organisasi menjadi bubar, menjadi tidak kompak itu gara-gara baper. Temennya nulis status WA tersinggung, ya Allah itu loh. Wongnya ya teko gitu loh. Ya melu guyu gitu loh. Kalau ada teman kita yang posting status, hati kamu tersinggung, bukan postingannya yang salah, tapi hatimu yang bermasalah. Kita tuh kebaperan banget. Wah, kayak ngerasane aku kayak gegek gitu. Itu nggak asik banget. Makanya kalau pengen jadi orang besar, ya jangan baperan. Kalau saya itu mau baperan bos mati kat wingi-wingi. Saya dibully, mungkin kan ibu-ibu tahu lah. Kader NU yang paling sering dibully di medsos siapa? Saya. 2018 viral di klub malam dibully. 2019 viral lagi dari Corbuzier masuk Islam. Alhamdulillah nggak begitu dibully. 2021 ceramah di gereja dibully, nggak bisa-bisa. 2022 viral wayangannya di sini Bu sama Khalid Basalamah itu dibully lagi. Terus kemudian viral lagi tentang rendang, sejak kapan rendang punya agama, dibully. Terus kemarin soal viral prayoga dibully semacam-macam. Karena memang ini nyuwun sewu. Kalau orang kemarin dijawab sama Gus Alam sama Gus Kausar, orang mengatakan Miftah cuma menang viral. Kalau kamu bilang viral itu cuma menang, mbok kamu melu viral. Wong nyatane raimu ya reso viral kok dadakno gitu loh. Nah. Loh, bener gak? Loh.
Kalau orang mengatakan halah hanya menang viral, mbok kamu ikut-ikutan viral, nyatangane aku nggak pengen viral. Kalau nggak pengen viral ngopo mau posting cie itu. Anda posting itu kan karena pengen viral kok dadokno aneh-aneh wae gitu. Jadi itu tadi, bukan karena beda pendapat, beda pendapatan lah. Makanya hari ini acara ini terselenggara di Oraji karena bagi-bagi pendapatan gitu saja kira-kira. Jadi iso wani wadahe gede. Tadi katanya ada beberapa pertanyaan yang ditulis sini, yang tak pilih pertanyaannya tak kasih uang 300.000 sama kaos. Wah, sini. Sudah siang. Saya juga ngantuk soalnya ini. Mana pertanyaan-pertanyaan ditulis? Tak pilihnya yang paling gampang. Ini. Itu ya, jangan dianggap sebagai tausiah, motivasi saja. Motivasi bukan dari orang yang alim, tapi orang yang lebih terkenal dibandingkan Anda, gitu kira-kira. Ya. Kalau lebih alim salah, tapi kalau terkenal itu fakta. Ya minimal follower saya lebih banyak lah. Coba kita lihat Bu, kalau Anda 10 tokoh yang dianggap paling terkenal di TikTok yang merah putih. Yang merah putih, kita lihat. Supaya ini adik-adik juga semangat untuk apa yang saya lakukan, supaya Anda bisa lakukan juga. Kalau dulu zaman almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ mengatakan dai sejuta umat, itu tolak ukurnya apa punya? Nggak ada, cuman pengajian jamaahnya banyak, itu aja. Kalau sekarang Anda nggak bisa ngaku sejuta umat tapi nggak ada tolak ukurnya dari medsos, itu nggak ada. Ini survei tokoh yang paling populer di TikTok bulan Maret by hashtag number, dan ini sekarang sudah naiknya luar biasa banget. Nomor 10 ada tagar Caimin, Mohaimin Iskandar 4,2 juta, tagar Erlangga Hartarto 31 juta nomor 9, nomor 8 Prabowo Subianto 105 juta tagar, nomor 7 Sandiaga Uno 123 juta tagar, nomor 6 Ridwan Kamil 184 juta tagar, nomor 5 Puan Maharani 212 juta tagar, nomor 4 Erick Thohir 244 juta tagar, nomor 3 Anies Baswedan 331 tagar, nomor 2 479 juta tagar Gus Miftah. Tagar apa? Ini Maret Bu, ini Maret. Sekarang Oktober, tagar Gus Miftah yang paling tinggi sudah berapa Bu? 1 miliar tagar. Bukan 1 M tapi 1 billion, ya kan? Ini baru Maret ke Oktober. Kemudian ada survei di Poltreking sama Carta Politika, Ustadz paling berpengaruh di Indonesia. Nomor 1 di media sosial yang paling dianggap paling berpengaruh Ustadz Abdul Somad, nomor 2 Gus Miftah. Bagi saya bukan masalah Miftahnya, bahwa ternyata NU itu juga bisa gitu. Dulu 10 besar isinya hampir kelompok mereka semua. Loh, Anda jangan mengatakan Miftah sombong, aku sombong ning awakmu, untungnya apa? Aku sombong sing ngetokke duit ya aku, sing ora sombong ya ngetokke duit ya aku kok itu. Untuk apa aku sombong gitu loh. Enggak ada faedahnya. Tapi bahwa kemudian ini bisa menjadi salah satu basul masak kebunyai-bunyai, bahwa hari ini banyak pesantren yang masih melarang santrinya untuk masalah HP umpamanya medsos. Sementara dakwah kita kalah di medsos. Lah ini solusinya bagaimana? Kayak saya di Lirboyo saya matur, bisa nggak kemudian di Jombang di Tebuireng saya matur, bisa nggak kemudian ini santri ini diajarkan medsos umpamanya, supaya kita tidak kalah di medsos. Kira-kira begitulah. Dari sopo iki? Wah, cah Raji kari wae, cah Raji kok. Jauh-jauh aja dulu. Ngerepoti ya. Aduh. Ini dari Karawang, Zahratun Nihayah. Mana orangnya ini? Zahratun Nihayah, where are you? Oh, ya banyak lemu nih. Tapi nggak apa Dok, daripada kurus dibanting kayak Lesti. Lagian sekarang cewek gemuk lebih diminati daripada cewek seksi. Kenapa? Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Iya, masuk. Lak raimu dino minggu. Ra masuk.
Bangsa kita terbentuk dari berbagai macam kalangan. Ya, 1400 suku bangsa lebih, yang akhirnya mengeluarkan banyak ideologi. Saya pikir bukan banyak ideologi, banyak pandangan. Kalau ideologi cuma satu, Pancasila. Ini perlu diluruskan. Ideologi kita cuma satu, Pancasila. Kalau Anda mengatakan banyak pandangan, banyak pendapat, ya. Tapi kalau banyak ideologi, salah. Karena sudah salah, nggak usah dikasih hadiah lah. Kasih santai aja dong. Kemudian peran saling toleransi pun sangat diperlukan. Ya. Al-Hujurat 13, wa ja'anakum su'uba wa qabail. Kemudian toleransinya apa? Lita'arofu. Saya dikasih kuliah lita'arofu sama Habib Lutfi semalam suntuk, kalimat lita'arofu nggak selesai. Pas kemarin pandemi saya dipanggil beliau, gara-gara Pak Jokowi bikin IKN di ibu kota di Kalimantan, presiden bikin ibu kota malah percaya dengan klenik, gara-gara kepala daerah diminta bawa tanah dan air. Kemudian orang-orang yang tidak suka dengan pemerintah mengatakan presiden suka klenik. Atau kemudian ada orang yang mengatakan kenapa ibu kota dipindah ke tempat buangan setan, demit dan jin iblis. Ingat ibu ya, akhirnya orangnya dipenjara. Kalau saya ditanya wartawan, Gus, bagaimana pendapat Gus Nah ibu kota dipindah ke Kalimantan? Saya jawab, enggak masalah ibu kota dipindah ke Kalimantan, asalkan kamu tidak kembali ke hati mantan. Ini kedua. Sangat diperlukan, iya. Lita'arofu itu tidak hanya saya kenal Bunyai kenal saya, tapi juga kenal karakternya, kenal budayanya, kenal bahasanya. Makanya kenapa saya menggunakan atribut-atribut daerah ini dalam rangka lita'arofu. Makanya Habib Lutfi itu alimnya beliau, saking alimnya beliau, bahasa-bahasa daerah itu beliau tahu dan bisa melafalkannya. Kalau ngendikan sama orang Sunda, ya beliau ngendikan bahasa Sunda. Kalau ngendikan sama orang Madura, lah kita aja orang Jawa itu kadang-kadang basa ra iso. Kayak kemarin saya bodoh, ada tamu Bansar, Gus kula sak rencang rawuh teng pondokipun Gus Miftah. Kanthi menika kula badhe ngendikan. Salajengipun monggo Gus Miftah matur, goblok ilang. Iki kepiye ta iki aku? Sing bener niku saya rawuh napa saya sowan? Kula sowan jenengan rawuh. Sing bener niku kula matur napa kula ngendikan? Kula matur jenengan paring pangandikan. Kaya santri ora aji ki lucu meneh. Ada tamu mau ngerokok, gak doyan rokok, jadi minta mbako. Saya bilang, "Nah, kamu beli soto." Mulai nggawa soto. Goblok. Soto ki mbako cah. Malah tuku soto gitu. Coba ibu-ibu kula aturi dahar siang kersa napa mboten? Nah ini benar, purun. Lah sing jawab belakang jawab kersa. Wih goblok gitu loh. Sing bener purun, kula purun jenengan kersa. Makanya kalau ada tamu monggo dipun kersaaken. Iki angel, Bu. Itu bagian dari ta'aruf. Bagaimana kita bisa menghargai daerah lain kalau bahasa kita sendiri kita tidak paham gitu. Ada gitu. Jadi li ta'aruf itu artinya di situ. Artinya apa, Nduk? Toleransi. Lalu bagaimana sikap yang harus kita lakukan yang dengan sendirinya kita akan diberi label liberal oleh orang-orang yang memiliki ideologi seperti itu. Nah ini mungkin bahasa liberal ini ditujukan kepada orang yang berideologikan Pancasila dengan mereka yang mencoba mengganti Pancasila dengan sistem khilafah umpamanya. Mbak Zahratun Nihaya, Anda tahu sekarang di Arab Saudi Muhammad bin Salman membuat keputusan ulama yang mengkampanyekan khilafah potong lehernya tanpa persidangan, tanpa pengadilan. Muhammad bin Salman ini akan menjadi simbol jatuhnya Wahabi. Kita tahu Wahabi di Arab Saudi itu kan merupakan konsensus kesepakatan antara As-Saud dengan Syekh Abdul Wahab. As-Saud pegang kerajaan politiknya, sementara Wahabi bidang ideologinya. Padahal sebelumnya Arab Saudi itu ahlu sunnah kayak kita, loh. Kenapa kemudian mereka menjadi Wahabi? Jawabannya adalah karena di Arab Saudi tidak ada organisasi yang membentengi ahlu sunnah, maka ahlu sunnahnya hilang. Lah, kenapa di Indonesia ini ahlu sunnah bisa berkembang sampai hari ini? Karena keberlangsungan ahlu sunnah dijaga organisasi sebesar Nahdlatul Ulama. Makanya Anda hati-hati kalau ada orang mengatakan nggak penting NO-NO-an, yang penting ahlu sunnah. Itu propaganda dari Wahabi.
Hati-hati, kan sekarang banyak pahala nggak penting NU-NU-an lah, yang penting Ahlus Sunnah. Ini jelas propaganda Wahabi. Saya melawan keras itu. NU lahir dengan dua amanat. Yang pertama, amanat NU adalah amanat kebangsaan. Yang kedua, amanat keagamaan. Amanat kebangsaan menjaga berlangsungnya Pancasila ideologi dan NKRI harga mati. Kemudian amanat keagamaan adalah menjaga keberlangsungan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau mereka mengatakan kita Pancasila ideologi liberal, ya saya bilang begini, dengan cara apa khilafah mau dijadikan di Indonesia? Khilafah itu di Indonesia bukan ditolak, tapi tertolak. Di mana tertolaknya? Coba, Umar Utsman Ali itu sahabat terbaik, manusia terbaik, hidup di zaman terbaik, umat terbaik. Matinya kenapa, Bu? Dibunuh. Lah sekarang yang lebih hebat daripada Umar Utsman Ali itu siapa? Nggak ada. Tapi yang karakternya kayak Umar banyak. Siapa? Gagah tapi takut istri. Lah itu Umar. Setan, demit, jin itu takut sama Umar. Tapi Umar takut sama istri. Dan salah satu alasan Umar diangkat jadi wali karena takut istri. Nah, makanya para suami yang takut istri itu dua kemungkinan. Satu kemungkinan Anda akan diangkat sebagai walinya Allah, atau yang kedua min alamatil satruk. Nah, sekarang begini, kalau mau jadi khilafah, siapa yang mau dicalonkan? Satu, jelas, bingung. Kedua, kalau ada calonnya, milihnya bagaimana? Udah nggak jelas lagi. Kemudian yang ketiga, kalau sudah terpilih, yang melantik siapa? Nggak jelas lagi. Makanya Bu, saya kemarin di Bali, saya disambut dengan pedanda pecalang, dengan ribuan orang Hindu macam-macam Islam. Saya bilang begini, Allah itu adil banget, Bu. Adilnya apa? Menciptakan pulau seindah Bali dengan mayoritas orang non-Islam. Sehingga apa? Bali bisa berkembang. Coba Anda bayangkan kalau Bali, seindah Bali, kemudian mayoritas muslim. Ada orang datang pakai sempak, pakai kotang, takbir, bubar, Bu. Loh, bener kan itu? Orang baru mau berkunjung nganggo bikini, takbir. Waduh. Lah kalau ibu-ibunya ini kalau sama bunda beda, bukan takbir, traktir. Mendingan traktir daripada takbir. Kira-kira begitu ya nih. Kita nggak ada urusan dengan mereka mengatakan kita liberal. Bahwa Pancasila ini ideologi yang bahkan muassis kita Nahdlatul Ulama sejak Muktamar di Makassar sudah mengakui, nggak ada masalah. Jadi Anda nggak ada masalah. Ya semayan, amplop, kaos. Engkau Mbak Nihayah diambil ke panitia. Zahratun Nihayah. Tulisannya kok elek banget ya. Dokter kayaknya ya. Tiastri Nur A, mana orangnya? Tiastri Nur A. Woi Tias, kamu malu ya dikatakan tulisannya jelek ya? Nggak berani berdiri. Orangnya mana? Oh kamu Mbak Tias, kamu? Oh iya. Yes. Jangan mencari istri yang tulisannya jelek lah, ini bahaya. Mbak Tias dari mana? Dari mana? Orang Aji. Ah memalukan kamu ah. Tulisannya jelek banget. Jangan-jangan kamu kalau balas WA juga nggak bisa dibaca. WA ini tulisannya gelek. Bagaimana proses diterimanya agama Islam oleh bangsa Indonesia? Padahal kala itu bangsa Indonesia masih sangat kental dengan budayanya. Dakwah itu kan, perkembangan dakwah begini dong. Dakwah zaman Nabi bilisan, khatibun nas biqadri uqulihim, dengan menggunakan lisannya. Maka kanjeng Nabi itu kalau retorikanya wow. Makanya hari ini banyak kiai-kiai alim, kiai-kiai pinter, mumpuni, tetapi tidak bisa diterima oleh masyarakat. Kenapa? Karena lisannya kurang baik. Makanya saya bilang kader NU itu yang semacam Gus Bak saya yakin banyak, tapi yang mempunyai retorika dan gaya bahasa seperti Gus Bak itu jarang. Makanya kelebihannya adalah khatibun nas biqadri uqulihim. Dakwah di zaman Nabi bilisan, kemudian di zaman sahabat bergerak lagi apa Bu? Bil kolam, sudah mulai ditulis pembukuan hadis, kitab dan sebagainya. Kemudian bergerak lagi jauh ke zaman Wali Songo, bisaqofah, dengan menggunakan budaya. Kalau hari ini dengan cara apa? Bil medsos.
perkembangan dakwah. Teknologi dakwah selalu berubah. Lah zaman Wali Songo umpamane, Nduk. Kenapa kok diterima umpamane? Justru dengan memanfaatkan budaya itu untuk dakwah. Coba Anda lihat, ibu-ibu, mbak-mbak. Dulu Wali Songo itu kalau membuat masjid itu biasanya di samping alun-alun. Kenapa kok di alun-alun? Karena Wali Songo tahu kalau ada alun-alunnya biasanya banyak orangnya di situ. Buatkan masjid di samping alun-alun, kayak Masjid Kauman, Masjid Demak, masjid mana-mana lah gitu. Mereka dulu belum kenal masjid. Bagaimana supaya mereka datang ke masjid? Di dalam masjid dikasih gamelan. Makanya kalau di masjid gede itu ada 2 gamelan yang terkenal. Satu Kiai Guntur Madu, nomor 2 Kiai Nogo Wilogo. Makanya jangan bangga dipanggil Kiai, karena gamelan juga Kiai. Bahkan di Solo Kebo juga Kiai, Kiai Selamat. Gitu lah. Makanya jangan bangga dipanggil Kiai. Kalau Gus sama Kiai lebih nyaman dipanggil Gus, karena Kiai itu makannya sedikit, tidurnya sedikit. Kalau Gus dikit-dikit makan, dikit-dikit tidur. Nah, dikasih gamelan. Lah orang dulu dengar suara gamelan itu seneng, maka mereka akan mendatangi gamelan itu. Orang dulu nggak ada yang pakai sandal. Kalau langsung masuk masjid, masjidnya kotor. Disiasati oleh wali di depan masjid biasanya dibuat kolam kecil. Tujuannya satu, sebelum masuk masjid kakinya nyemplung kolam, begitu mentas resik. Begitu duduk di dalam masjid, mulai dikasih lagu-lagu siir-siir, turi-turi putih, seluku-seluku batok, gundul-gundul pacul, cublak-cublak suweng. Itu semuanya ada filosofisnya. Ketika ngomong soal kematian, nggak perlu baca ayat kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Enggak, cuman pakai lagu turi-turi putih. Sira kabeh tak tuturi wong kuwi yen wis mati dibungkus kain kafan rupane putih. Kain kafan rupane putih hukumnya apa, Le? Sunah, nggak wajib. Jadi kalau kamu besok mati kain kafan warnanya hitam nggak apa-apa. Paling malaikat teriak, "Wow, pakai hitam siapa takut?" Atau mbak-mbaknya pakai pink, "Wow, jomblo nih." Atau ibu-ibu CP3, "Aku NU pengen kain kafan warnanya hijau." Boleh. Paling malaikatnya mbak malah seneng. Anda nggak ditanya sama Munkar Nakir. Kenapa? Dikira lemper. Lemper kok gede. Arem-arem. Turi-turi putih. Sira kabeh tak tuturi wong kuwi yen wis mati dibungkus kain kafan rupane putih. Ditandur itu artinya dikubur, kebon agung itu artinya kuburan. Supaya ngerti itu kuburan biasanya diwenehi patok. Lah, lak patok siji ke jenenge tenger, kuburan ke patoke loro, tenger. Lah protes sama orang Wahabi. Apa buktinya orang mati dengar-dengar? Ada. Al-mayyitu fi qabri kal gharik al-mughawis yang tadiru da'watan talhaqu min abi aw min akhi aw min sadiqin lahu wa idalahiqatu kanat ahabba ilai minad dunya wa ma fiha wa anna hadayal ahya lil amwat addu'a wal istighfar. Sapa sing kondo kirim Fatihah untuk yang mati enggak diterima. Mayit itu di dalam kuburnya seperti orang yang terombang-ambing, denger-denger. Al-mughawis yang membutuhkan pertolongan, yang tadiru dakwatan yang menunggu doa, talhaqu min abihi, doa yang diharapkan dari bapak ibunya, au min akhi atau dari saudara-saudaranya, au min sadiqin lahu atau dari kanca-kancanya. Wa idalahiqatu dan tatkala doa itu sudah diterima oleh si mayit, kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha, sesungguhnya doa itu lebih disukai oleh si mayit daripada dunia seisinya. Wa anna hadayal ahya lil amwat addu'a wal istighfar. Karena sesungguhnya hadiah orang hidup kepada yang mati doa dan istighfar. Siapa yang bilang enggak ada? Ada. Halo, diterima Pak Kang Gus? Diterima. Enggak percaya? Mati yo tak Fatihah. Nah, gitu. Jadi gitu pakai budaya itu. Menerangkan tentang toharoh. Semua kita fikir dimulai dengan babu toharoh. Wali Songo tidak membacakan babu toharoh, tapi dengan lagu judulnya apa, Bu? Seluku-seluku batok. Huslu batnaka. Mandikanlah batinmu. Batoke ela-elo, batnuhu la ilaha illallah. Batoke batin sing apik itu la ilaha illallah. Si Romo menyang Solo, si Ramo aduso menyang mangkat Solo salat. Oleh-oleh payung muto la ilaha illallah hayyum mauta. Itu hebatnya Wali Songo. Jadi diterima karena itu. Oke, 2. Lanjut. Sampai setengah 12. Bunda tadi bikin amplop berapa? 10, kok baru 2? Waduh, turah. Dari Luk Diana HMK Kediri, Mbak Luk HMK Kediri. Bagaimana cara mewujudkan rasa cinta tanah air dengan suatu tindakan? Sedang ruang gerak kita sendiri perempuan dibatasi. Contoh khurujul mar'ah.
Jadi gini Mbak, saya kemarin pas sama Bunda akhir tahun di Bali, saya bikin kajian kebangsaan di Polda Bali. Saya ketemu orang Australia yang sedang sumur, susu dijemur. Nah, di Bali kan biasa gitu. Lah, dia tanya begini, kebetulan dia follower saya di Instagram. Gus, kenapa agama Islam itu banyak aturannya? Contohnya apa? Perempuan dalam Islam itu dipenjara, nutup aurat, pakaiannya harus tertutup, pengen mendapatkannya harus akad nikah, dilamar dan pakai mas kawin macam-macam. Beda dengan kami orang Australia. Ternyata dia datang dengan pacarnya, dia 7-Eleven kumpul kebo. Tolong kalian jangan kumpul kebo ya, karena kalau sampai punya anak namanya gudel ya, hati-hati gitu. Ya. Jawaban saya waktu itu apa Mbak Lulu? Saya bilang begini, kenapa agama Islam banyak aturannya? Iya, karena manusia banyak maunya. Islam itu banyak aturannya karena manusia banyak maunya. Lah aturannya apa? Takwa, imtisalu awamirillah, wajitinabu nawahi. Nah, jadi aturan-aturan itu bukan untuk mengecilkan perempuan, tapi justru untuk memuliakan perempuan. Contoh, berjilbab menutup aurat. Saya bilang, kenapa kok kita nggak boleh menyentuhnya? Saya bilang, you know Queen Elizabeth? Yes, I see. Dia bilang, Queen Elizabeth itu dianggap terhormat. Tidak semua orang bisa salaman. Apalagi salaman mendekat saya nggak bisa kok. Lah bagi kami umat Islam, perempuan itu jauh lebih terhormat dibandingkan Queen Elizabeth. Makanya untuk mendapatkannya harus pakai akad. Makanya mbak Lulu semuanya, kalau ada laki-laki suka sama kamu, katakan sama laki-lakimu, kalau kamu mencintaiku, please lakukan satu di antara dua, halalkan atau tinggalkan. Ngono bro. Wala ketemu mbak yang ngono, non mati ketemu mbak aja dibaca iklab, masa aku ketemu kamu tidak ijab lah. Kue malah galau. Jika surat Yusufku tidak mampu meluluhkan hatimu, izinkan kulantunkan surat Yasin sebagai penutup kisah hidupmu. Wahmud. Nah, banyak hal termasuk mendidik dengan ideologi yang benar kepada anak turun. Kalau di sini saya wajibkan santri putra dan santri putri hari Senin wajib upacara bendera. Sementara kelompok sebelah mengatakan hormat bendera hukumnya haram. Bahkan awas, hati-hati lagu musyrik. Saya kaget waktu itu, apa? Ternyata lagu Padamu Negeri, karena menurut mereka bertentangan dengan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini namanya pemerkosaan ayat. Ini namanya jaga sembung makan bawa golok, nggak nyambung blok gitu. Nah, jaga sembung makan pincuk, nggak nyambung cok. Ngawur itu nggak bener itu. Makanya Mbak Lulu jangan cari suami yang tidak pernah mencintai NKRI. NKRI saja tidak cintai, apalagi kamu. Ya. Kalau menikah dengan bancer saja, kayak saja dijaga, apalagi hatimu. Iya. Jodoh. Aman bun, aman. Pokoknya lah pengen abah ngajini lancar ya bunda aja merengut ngene saman. Gitu Mbak ya, banyak yang bisa kita lakukan. Ada lagi yuk. Itu adzan kok lanjut, masjid dewe belum. Yang dipakai rujukan masjid kita sendiri aja. Ya kan yang paling cerdak Bu ya. Dari binti Salbiah. Ora aji. Oh, gantilah ora aji. Mula pertanyaannya elek kan aku malu. Mau saya elek. Hanifah Ratih. Ora aji lagi. Ora aji kabeh. Iku sing nafsu orang haji. Fitratul Hasanah orang haji juga. Lah haji lho kok iki yo ngono iki tulisan pecakaran pitik iki. Ya. Yuvita, siapa Yuvita? Yo haji. Lagi kepiye to ora haji kabeh. Ya udah pertanyaan mendadak. Ya udah. Ayo silakan yang tengah itu, yang pakai pink. Mas, mikir Mas, sana Mas. Mbak dikasih Mbak. Udah berapa tadi ini? 5 ya? Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nur Latifah dari Pondok Pesantren Bait Al-Hikmah Kota Pasuruan, Jawa Timur. Izin pertanyaannya Gus. Kan di pondok kami itu santrinya tidak hanya dari Indonesia saja.
Tapi ada yang dari luar negeri seperti Belanda, Arab Saudi, Malaysia. Sombong amat. Terus kenapa Mbak Indah? Kemudian kita sebagai santri Indonesia kan pastinya kayak kalau misalkan ada acara 17 Agustusan gitu kan, rasanya rasa kebangsaan kita kan pasti meningkat gitu Gus. Nah, apakah kita juga perlu menimbulkan rasa kebangsaan kepada teman kita yang bukan dari Indonesia, negara Indonesia, atau Wong Belanda mau kon hormat merah putih nih, tak bales kowe. Nggih, ngoten Gus. Kali niku pripun langkah awal untuk menjadi influencer seperti jenengan, khususnya kita sebagai seorang santri, ngoten Gus, konten awalnya niku nopo? Oke. Nggih, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Indah. 350 tahun bangsa Indonesia itu dijajah. Ternyata salah satu dampak negatifnya adalah menjadikan bangsa kita ini, anak-anak mudanya insecure. Generasi kita itu insecure. Insecure lah bahasanya Bunyai apa ya? Minder, tidak percaya diri, underestimate. Tapi juga tidak boleh overconfident. Ini kita insecure. Bentuk tidak percaya dirinya apa, Dok? Karena kamu ngomong orang negeri ya. Kita itu Bunyai nyuwun sewu. Mindset orang Indonesia itu begini. Nggak percaya diri. Kalau ketemu orang bule, yang ada di otak kita apa? Ini orang pintar. Padahal nggak semua bule itu pintar. Sing goblok ya oke gitu. Tapi kita nggak pede gitu. Makanya kamu kesempatan untuk membuktikan bahwa kamu percaya diri. Kemudian yang kedua apa? Kalau ketemu orang Cina, nyuwun sewu, yang ada di otak kita apa? Ini orang kaya. Makanya orang bank itu nyuwun sewu, wong Jawa moro ning bank nggawa sertifikat, Bu. Sama orang Cina mungkin datang nggak bawa apa-apa. Yang dilayani sama teller itu orang Cina. Karena kita terjajah secara ekonomi, seolah-olah kalau Cina itu pasti kaya. Padahal Cina kere itu juga banyak. Kalau Anda ke Singkawang nyuwun sewu, Cina bakul gorengan, itu banyak gitu. Yang lebih parah lagi apa, Dok? Kalau kita ketemu orang Arab, otak kita mengatakan apa? Ini orang suci. Apalagi kalau pakai jubah, pakai jenggot panjang, hidungnya mancung, ndase diubel-ubel, ini orang suci. Makanya saya dulu ngajak orang umroh, anak awam, anak dunia malam, tak ajak umroh. Begitu landing di Jeddah, dia teriak, wow, orang Jeddah Habib semua, mbahmu ya, gara-gara pakai jubah. Gitu loh. Begitu masuk kamar, lihat orang ngomong pakai Arab, pakai bahasa Arab, langsung diangkat tangan, amin, amin, amin. Begitu saya lihat, ya Allah, berita pemerkosaan, ya Allah itu. Makanya dulu Gus Dur itu hebat. Pas zaman Orde Baru, beliau diawasi sama Intel, rapat sama Kiai begini, langsung Gus Dur bilang, itu ada Intel ngawasi kita. Terus gimana Gus? Kita ngomong pakai bahasa Arab saja. Akhirnya mereka takallum bil lughatil arabiyyah. Begitu ngomong Arab, Intelnya pusing pulang. Ditanya sama atasannya, apa tadi hasil rapatnya Gus Dur? Aman komandan. Gus Dur dan para kiai hanya saling mendoakan. Nah, maksud saya apa? Anda harus percaya diri dari anak bangsa Indonesia bahwa kita punya kemampuan lebih. Gara-gara kita tidak percaya diri itu Bunyai, apa efek kebangsaannya? Efeknya adalah nyuwun sewu, kita dijajah dalam 3 hal hari ini. Dalam hal apa saja? 1, dijajah dalam hal budaya, 2, ekonomi, 3, ideologi. Soal budaya, kita bangga banget nonton K-pop. Sehingga kemudian apa? Anda lebih hafal dengan artis K-pop dibandingkan dengan nama-nama pahlawan nasional. Ini kejadian loh Bunyai. Karena sekarang pendidikan kita di sekolah itu sudah tidak memperkenalkan dengan PSPB, pendidikan sejarah perjuangan bangsa, udah nggak ada. Kalau dulu Bunyai sekolah dari SD ke SMP ada penataran P4, sekarang nggak ada Bunyai. Kalau dulu kita diwajibkan menghafal nama-nama pahlawan, apa dengan Cut Nyadin, Cut Mutia, sekarang nggak tahu. Taunya Cut Keke, Cut Tari, Cut Mini. Dulu kita hafal dengan lagu-lagu kebangsaan, kita sekarang nggak tahu, lebih hafal dengan ojo dibanding-banding, mending lah itu lagu-lagu kita. Dengan lagu-lagu K-pop dan lain sebagainya, bisa dengan budaya. Belum lagi kemudian budaya berpakaian. Bu, saya kemarin haji sama bunda ini, saya makan di Mat'amusin, rumah makan Cina. Saya ketemu orang Madinah nggak pakai jilbab. Saya kagetnya minta ampun. Bu, kok dibuka nggak pakai jilbab? Ternyata ada kebijakan dari Muhammad bin Salman, perempuan di Arab Saudi tidak harus pakai jilbab, apalagi niqab. Jilbab saja enggak, apalagi niqab. Nah, lucunya apa? Secara budaya pakaian, orang Arab itu berkiblatnya ke Amerika. Orang Amerika sekarang latihan budaya dengan Indonesia. Indonesia kiblatnya ke Arab, muter kayak untuk gebuntel katok itu. Kita nyontoh Arab, Arab nyontoh Amerika, Amerika nyontoh kita gitu. Kenapa? Karena kita nggak percaya diri gitu. Di saat sana udah melepas nikop macam-macam, malah orang Indonesia sekarang seolah-olah yang nikop itu yang paling bagus.
Maka saya dulu jalan sama bunda, bojone iki kok orang kok sadar, ya matamu ku ya gue, bojo-bojoku dewe aku. Sehingga seolah-olah yang keren pakai nikab gitu loh punya. Ini menjadi persoalan. Makanya kemarin ketika kita diskusi, coba kita lihat gaya dandanya Bunyai Hasyim Asy'ari, Bunyai Ahmad Dahlan. Dulu cuman gudung diselempang ketok kayak Bunyai sepuh itu. Makanya Profesor Quraisy Shihab yang kemudian membolehkan anaknya Najwa Shihab tidak pakai jilbab hanya gara-gara sebuah penafsiran ayat. Lucunya adalah profesor doktor dalam bidang Al-Quran dikritik oleh santri yang baru ngaji, yang tajwidnya saja tidak fasih. Ini kejadian di Indonesia. Padahal man fassara Al-Quran birra'yi falyatabawa maq'adahu minan nar. Jadi kamu harus percaya diri. Tapi juga nggak harus mengajarkan, oh kamu harus belajar Pancasila, ya untungnya apa itu. Tapi kalau saya pengajian bu, orang-orang saya panggil untuk hafal Pancasila, untuk memperkenalkan kembali ideologi kepada mereka. Kemudian yang kedua tadi apa? Oh, cara jadi influencer. Jadi begini dok, kalau pengen jadi orang terkenal, satu, virallah karena prestasi, bukan karena sensasi. Coba sekarang kan ngawur gitu di TikTok live nyuwun sewu kayak mbak-mbak yang dulu itu pakai jilbab, bajunya dibuka, kotaknya dibuka, hai guys gitu. Itu maksudnya ki opo gitu. Atau viral karena perdukunan, apa pentingnya? Oh tenan. Padahal kan saya waktu itu bantahnya begini bu, man ata arafan au kainan fasodaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Saya itu mengedukasi masyarakat supaya tidak percaya dengan dukun. Dukunnya yang marah dengan saya. Karena gara-gara edukasi saya katanya dukunnya menjadi sepi. Loh, kamu kok aneh? Kenapa takut sepi? Toh selama ini kamu jual penglaris. Berarti penglarismu enggak mandi gitu loh. Untuk penglaris kok di sepi loh, goblok dukun ya. Jadi kalau kamu harus viral, Dok, virallah karena prestasi. Deddy Corbuzier tuh bilang sama saya begini, orang kayak lu tuh gila. Kenapa bro? Viral bisa berulang. Jarang kejadian di Indonesia orang viral bisa bola-bali terus menerus terjaga, itu susah. Lah yang saya lakukan waktu itu apa? Secara ruhani saya punya keyakinan, pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Satu, secara ruhani. Kemudian secara dohir, mal farku bainar roja wal umniyah. Ibnu Athaillah mengatakan apa? Ar-roja ma qoronahu amalun wa illa fahuwa umniyatun. Apa bedanya antara harapan dan angan-angan? Harapan itu adalah satu keinginan dan cita-cita yang disertai dengan ikhtiar, amal dan perbuatan. Kalau kamu punya keinginan tidak ada ikhtiar dan perbuatan, itu namanya angan-angan. Sekarang santri itu banyak angan-angan, bukan harapan. Karepe dadi kiai, karepe pengen dadi duwe pondok, tapi ngaji ora gelem, gaweane turu-turu. Begitu bangun bikin status WA, akan indah pada waktunya. Wah, ndang tangiyo turumu miring, ngimpimu elek, ilermu mambu, obatmu ndang diombe. Kerja ora gelem, usaha ora gelem, pengine sugih itu. Maka saya bilang apa? Kalau kamu tidak terlahir sebagai orang yang kaya dan cerdas, maka jadilah orang yang kreatif dan bekerja keras. Itu dong. Pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Kemudian yang kedua apa? Punya harapan. Saya sering bilang apa? Hidup di dunia memang tidak semudah membolak-balikkan tangan, tapi dengan tangan kita bisa membolak-balikkan dunia. Kamu harus percaya diri. Kenapa? Karena masa depan seseorang seperti sekumpulan tempe, artinya nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Shallu ala Nabi Muhammad. Nggih, makane niki kali kotak emak, kali kotak infake mubeng niku. Wis latihan sugih. Jenengan sedekah latihan sugih. Dongane la ilaha illallah ngerogoh kantong kayak uwong. Ora kaya Sri ngerogoh sakmu kayak